Halo semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang keanekaragaman hayati atau dikenal dengan biodiversity. Oke, kita langsung aja ya. Yang pertama nih yang akan kita bahas yaitu tingkat keanekaragaman hayati. Tingkat keanekaragaman hayati yang pertama ada yang disebut dengan tingkat gen, yaitu variasi dalam satu spesies atau variasi tingkat ras. Contoh, ada kucing nih, berbagai jenis kucing, misalnya ada kucing Angora, Persia, dan lain sebagainya. Yang kedua, tingkat jenis atau spesies. Ini merupakan variasi pada berbagai jenis spesies. Contoh, ada spesies singa, kucing, dan harimau. Yang ketiga, tingkat keanekaragaman ekosistem, yaitu variasi di berbagai ekosistem. Contoh, ada ekosistem pantai, kebun, dan lain sebagainya. Yang kedua, kita bahas tipe ekosistem. Tipe ekosistem yang pertama ada ekosistem perairan atau akuatik. Komponen-komponennya terdiri dari, supaya kita mudah menghafalkannya, kita singkat jadi plan, nenek, BP. Plan itu singkatan dari plankton, yaitu organisme yang geraknya pasif karena arus. Plankton itu ada dua, ada fitoplankton, contohnya alga, ada zooplankton atau plankton dari jenis hewan, misalnya paramecium. Yang kedua, komponennya ada neuston, itu organisme yang mengapung di perairan. Contohnya tanaman teratai, eceng gondok, dan lain sebagainya. Komponen yang ketiga yaitu nekton, organisme yang bergerak aktif di perairan. Contohnya ikan. Selanjutnya komponennya yaitu bentos, organisme yang ada di dasar air, misalnya cacing. Yang terakhir, komponennya ada perifiton, organisme yang menempel pada organisme lain. Contohnya adalah siput. Ekosistem perairan itu memiliki beberapa jenis. Yang pertama, ada ekosistem air tawar. Ciri-cirinya rendah garam. Yang kedua, dipengaruhi iklim dan cuaca. Dan yang ketiga, cahaya yang masuk kurang. Nah, ekosistem air tawar ini memiliki dua jenis. Yang pertama ada lentik, ekosistem air tawar yang tenang, misalnya danau. Yang kedua ada lotik, ekosistem air tawar yang mengalir, contohnya air terjun. Di ekosistem air tawar terdapat zona intensitas cahaya. Ada 3, kita singkat dengan LILIMPRO. Yang pertama, zona litoral, daerah yang dangkal dan tembus cahaya. Yang kedua, zona limnetik, daerah yang jauh dari tepian, terbuka, tapi masih bisa ditembus oleh cahaya matahari. Dan yang ketiga, ada zona profundal, daerah yang dalam dan tidak bisa ditembus oleh cahaya matahari. Jenis ekosistem perairan yang kedua yaitu ekosistem air laut.
Ciri-cirinya, kadar garamnya itu tinggi. Yang kedua, tidak dipengaruhi oleh iklim dan cuaca. Yang ketiga, ada variasi suhu antara bagian yang dalam dengan bagian yang dangkal. Yang keempat, terdapat arus. Ekosistem air laut memiliki zona intensitas cahaya. Yang pertama, ada zona fotik, dari kata foto atau cahaya. Ini terdapat di kedalaman 200 meter. Dan cahaya terdapat banyak di sana. Yang kedua, zona twilight. Ini terdapat di kedalaman 200 sampai 2000 meter. Cahayanya remang-remang. Yang ketiga, ada zona afotik. A itu artinya tidak, fotik itu foto atau cahaya. Ini terdapat di kedalaman lebih dari 2000 meter. Dan cahaya tidak bisa menembus ke daerah atau zona ini. Di ekosistem air laut juga terdapat zona mulai dari pantai sampai ke tengah laut. Yang pertama, ada namanya zona litoral atau zona pasang surut. Hewan-hewan yang menghuninya ada misalnya bintang laut, bulu babi, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada zona neritik, laut dangkal, kedalaman sekitar 200 meter. Di sini terdapat berbagai jenis ikan. Yang ketiga, ada zona batial. Kedalamannya 200 sampai 2000 meter. Di daerah ini, cahayanya remang-remang dan tidak terdapat produsen. Kebanyakan dihuni oleh berbagai jenis ikan. Dan yang terakhir, ada zona abisal atau zona palung laut. Bagian dari laut yang paling dalam. Di zona ini banyak dihuni oleh hewan-hewan predator dan juga terdapat decomposer atau pengurai, contohnya bakteri. Ekosistem air laut terdapat beberapa jenis. Di antaranya ada ekosistem laut dalam. Yang kedua, ada ekosistem terumbu karang. Yang ketiga, ada ekosistem estuari. Atau disebut juga ekosistem di mana terdapat pertemuan antara air laut dan air tawar. Atau kita sebut dengan istilah payau. Di sini terdapat jenis tanaman seagrass dan juga terdapat hutan mangrove. Yang keempat, ada ekosistem pantai pasir. Dan yang terakhir, ada ekosistem pantai batu. Tipe ekosistem yang kedua yaitu ekosistem darat atau terestrial. Nah, di ekosistem darat atau terestrial ini terdapat 7 jenis bioma. Apa itu bioma? Bioma itu adalah gabungan ekosistem yang luas yang memiliki vegetasi dan iklim yang hampir sama. 7 bioma itu, yang pertama ada hutan hujan tropis. Ini biasanya banyak terdapat di daerah Asia Tenggara. Yang kedua, ada bioma sabana atau savana. Ekosistem yang padang rumput dan terdapat atau diselilingi oleh beberapa jenis pohon.
Bioma savana ini biasanya terdapat kalau di Indonesia misalnya di daerah Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, atau juga kita bisa melihatnya di daerah Afrika. Bioma yang ketiga yaitu padang rumput. Yang keempat ada gurun. Selanjutnya ada hutan gugur. Ini biasanya terdapat di daerah yang mengalami 4 musim. Selanjutnya ada bioma taiga. Terdapat di daerah subtropis. Taiga ini disebut juga dengan hutan boreal. Misalnya terdapat di daerah Rusia dan Alaska. Yang terakhir ada bioma tundra. Ini merupakan bioma di daerah yang paling dingin di muka bumi. Yaitu misalnya ada jenis tundra arktik terdapat di kutub utara. Kemudian juga ada tundra alpin yang terdapat di puncak gunung tertinggi